Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat bergabung semuanya di mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia bersama saya Dr. Zahria Simargolang MA yang akan memandu untuk 1 semester ke depan di jurusan Ilmu Komunikasi semester 2K UIN Suska Riau. Apa kabarnya nih semuanya? Semoga meskipun kita belajar online ya, semangatnya harus tetap offline gitu. Jadi anggap saja kita meskipun di dalam media sosial ya, tetapi kita juga dapat merasakan manfaat belajarnya. Jadi tujuan kita belajar adalah selain menambah ilmu pengetahuan juga untuk merasakan ibadah yang karena ibadah itu adalah salah satu semangat kita untuk menuntut ilmu. Ketika kita ingin dunia, maka raihlah dengan ilmu. Ketika kita ingin akhirat, raihlah dengan ilmu. Ketika kita ingin keduanya, raihlah dengan ilmu. Maka harus tetap semangat dalam kondisi apapun ya. Oke, hari ini saya hanya akan membahas tentang kontrak perkuliahan serta tujuan mempelajari sistem sosial budaya Indonesia. Yang pertama itu adalah kontrak perkuliahannya kita kaji dari sisi nilai ya. Yang pertama saya itu melihat nilai dari sisi kognitif, yaitu bagaimana pemahaman kalian terhadap materi yang disampaikan oleh teman kalian ketika mereka menyampaikan makalahnya. Kemudian dari hasil tugas-tugas, apakah itu tugas makalah, tugas ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Kemudian dari sisi afektif, yaitu sikap kalian terhadap dosen seperti apa dalam hal bertanya, merespon, menanggapi dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah ini yang terakhir, yaitu tentang kreativitas atau bisa juga disebut dengan psikomotorik ya. Psikomotorik itu akan saya lihat dari bagaimana kreativitas kalian dalam membuat tugas peta konsep maupun dalam hal aplikasi pembelajaran. Jadi nanti kita akan buat aplikasi pembelajaran yang akan ditujukan untuk masyarakat luas sehingga mereka merasakan manfaatnya ketika kita memberikan peran atau memberikan partisipasi kepada masyarakat untuk bisa merasakan manfaat ilmu yang kita pelajari dalam mata kuliah ini. Oke, itu ya, hanya itu kontrak perkuliahannya. Dan kemudian kita bahas tentang apa sih tujuan sistem sosial budaya Indonesia. Kita kupas satu persatu ya. Yang pertama adalah sistem. Sistem itu adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen yang dihubungkan bersama untuk mencapai tujuan. Jadi ketika kita sudah tahu bagaimana komponennya, dan ketika itu kita juga sudah tahu bagaimana cara menghubungkannya, maka kita pun akan mudah untuk menerima informasi dan mencapai tujuan. Kemudian kita masuk ke sosial. Sosial itu adalah kita semua ini adalah makhluk sosial ya, zoon politikon. Oleh sebab itu kita tidak bisa hidup sendirian. Dan disinilah kita mempelajari bagaimana cara bersosial agar kita itu tidak menjadi sosok yang merugi. Karena ketika kita salah pergaulan, maka disitulah letak sebenarnya mempengaruhi pola pikir kita dan pandangan kita. Selanjutnya apalagi kalau itu berkaitan dengan interaksi sosial tadi ya, maka akibatnya akan fatal. Karena seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak baik pun dapat mengakibatkan ranah negatif pada dirinya, apalagi ketika dia berinteraksi sosial pun ternyata salah pergaulan, maka itu akan lebih mengakibatkan hal yang fatal. Oleh sebab itu di sini kita akan mempelajari bagaimana sih nilai-nilai sosial yang bisa mencegah kita dari konflik sosial. Oke, kemudian yang selanjutnya, ternyata sosial ini tidak berdiri dengan sendirinya, dia harus bisa di-combine dengan yang namanya budaya. Karena ketika kita berinteraksi, tentunya kita tidak hanya memiliki satu budaya. Kita itu berbeda-beda, kita itu disebut juga sebagai
manusia yang majemuk ya, berbagai macam suku, bangsa, dan hal itu tentunya akan membuat kita itu harus mampu beradaptasi, dan kemudian kita juga mampu memahami kondisi budaya seseorang, sehingga kita tidak hanya menganggap bahwa budaya kita lah yang paling hebat dan kita menyalahkan budaya orang lain, atau kemudian kita nantinya tidak akan menganggap bahwa hanya orang-orang yang sebudaya dengan kita lah yang boleh bekerja di tempat kita, sementara kita tidak memberikan kesempatan kepada budaya-budaya lain yang mungkin jauh lebih cerdas, jauh lebih baik, hanya karena kita itu terlalu mementingkan untuk mengembangkan budaya kita. Maka oleh sebab itu, antara sosial dan budaya ini harus kita perhatikan baik-baik agar kita itu menjadi sosok yang adil. Nah, kemudian Indonesia tentunya tempat kelahiran kita, dan di Indonesia kita lihat ya, sungguh sangat banyak orang-orang luar yang juga merantau ke Indonesia. Tentunya ketika kita bergaul dengan orang-orang yang di luar Indonesia, secara otomatis kita pun akan terpengaruh dari sisi budaya mereka, terutama adanya media-media ya yang membuat kita itu sebenarnya akan meniru budaya-budaya barat juga. Maka oleh sebab itu kita lestarikanlah bagaimana budaya Indonesia yang sebaik-baiknya, bahwa di timur itu kita sangat memperhatikan keadaan pakaian sehingga kita tidak meniru pakaian orang barat yang terlalu seksi misalnya. Terus kita juga bergaul ya dengan orang-orang yang bisa membuat kita itu dalam hal yang aman gitu, jadi tidak bebas, tidak kemana-mana dengan wanita pria karena itu tidak dibolehkan ya, tidak muhrim gitu. Jadi budaya Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai dan tentunya hal itu juga diatur dalam norma agama, norma susila, dan norma-norma yang terdapat dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kemudian ketika kita sudah merasakan bahwa Indonesia itu punya aturan sendiri, maka itulah yang kita jalankan. Jadi tujuannya kita pun akan mengetahui, yang pertama, belajar sistem sosial budaya, kita akan yang pertama itu menguatkan kepekaan kita terhadap dunia profesi. Jadi ketika kalian nanti sudah bekerja, maka kalian pun akan dapat beradaptasi. Nggak bisa kita samakan budaya kita dengan budaya teman kerja kita. Jadi ketika misalnya nih kita tuh orang Jawa misalnya kan, terus kita sedang berhadapan dengan orang Batak ya misalnya ya, Batak Islam gitu ya. Jadi kita nggak boleh, sebagai suku Jawa misalnya ya, kita nggak boleh baper gitu ketika misalnya orang Batak itu ngomongnya tegas, keras, yang menurut dia itu adalah hal yang wajar. Kemudian ya kita mencoba menyikapi, begitulah budayanya gitu. Kalaupun kita ingin memberikan saran, maka kita sampaikan baik-baik, sebaiknya nadanya diturunkan ya, seperti itu. Jadi ketika kita tidak menanggapinya dengan emosi, maka disitulah kita sebenarnya sedang mencegah konflik sosial. Nah, ketika kita sudah bisa peka ya terhadap bagaimana sih cara menyikapi budaya-budaya tertentu, kita pun akan mudah masuk ke ranah pergaulan ya. Kita memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Kemudian yang kedua, yaitu dapat memperluas pandangan kita terhadap masalah. Nah itu tadi ya, ketika kita sudah bisa peka terhadap masyarakat, maka kita pun akan luas pandangannya, tidak menganggap bahwa budaya kita yang paling hebat, tetapi oh ternyata mereka lembut itu ada gunanya loh, karena agar yang keras tadi misalnya jadinya luluh karena merasa kasihan, ternyata dia itu tetap baik walaupun dikerasin gitu ya. Nah sebaliknya, kalau yang tegas ini mungkin dia ada sisi baiknya juga, bahwa ketika dia tegas maka kita tidak akan manja gitu ya. Kita lihat ya perbedaannya ya, kalau orang yang
terlalu manja juga ada dampaknya, tetapi orang yang terlalu kasar juga ada dampaknya. Jadi masing-masing tuh sebenarnya ada kekurangan dan kelebihan, tetapi tergantung kita menyaringnya. Maka yang baik-baik kita terima, yang tidak baik harus bisa kita pahami juga. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan kita untuk menjadi pemimpin. Nah itu tadi ya, agar kita lebih cerdas emosional. Ketika kita nanti punya anggota, maka kita dapat memahami, oh dia ini sukunya ini, maka cara berpikirnya seperti ini, saya harus bisa mendidiknya dengan cara yang ini gitu. Jadi ini kita bermain dalam hal sosial dan budaya, bukan lagi dalam hal yang bisa membuat kita itu harus mengatakan kamu harus menjadi saya, tetapi biarkan dia menjadi dia. Jadikan dia itu menjadi diri dia sendiri, tetapi tetap kita kontrol dalam koridor bahwa dia itu tidak melanggar aturan-aturan yang terlalu fatal misalnya. Oke, kemudian selanjutnya meningkatkan kesadaran akan nilai. Nah itu tadi ya, ketika kita sudah tahu memang budayanya seperti itu, maka kita pun akan bisa memahami. Jadi ada ya, misalnya nenek saya ya, pada masa dahulu itu dia mau dibelikan telepon rumah. Jadi zaman dahulu itu kan kalau mau komunikasi itu telepon rumah itu udah yang paling modern ya, karena sebelumnya itu hanya ada surat. Jadi belum ada handphone ya pada masa itu. Tapi nenek saya itu menolak, katanya nanti kalau ada telepon rumah maka anak saya tidak mau datang, cucu saya tidak mau datang. Jadi dia pun menolaknya. Jadi saat ini ketika kita teliti, kemungkinan masih ada nenek-nenek yang berpikiran seperti itu. Dia tidak mau dibelikan handphone gitu ya, karena dia takut anak dan cucunya nanti tidak akan datang gitu. Nah, walaupun ada juga nenek-nenek modern saat ini ya, bukan hanya dia punya ponsel, tetapi dia juga punya Instagram, YouTube bahkan ya, Facebook dan sebagainya, TikTok juga bahkan ya. Jadi ketika kita menghadapi nenek-nenek yang tidak mau mengikuti tren, kita juga tidak boleh terlalu kasar gitu ya. Kita kasih pemahaman yang baik, misalnya nek, ponsel ini bagus loh, ketika digunakan, ketika dipakai, maka akan membuat nenek itu akan mudah memberikan informasi. Misalnya nenek sakit, tinggal telepon aja, kami langsung datang, atau kami tidak akan mengubah perasaan kami kok, tetap kami itu datang setiap libur, setiap setiap lebaran gitu. Jadi dikasih keyakinan, sehingga akhirnya nenek-nenek tersebut pun mau berpikiran modern. Tapi kalau yang nyatanya dia memang tidak mau ya, memang seperti itulah dia kondisinya, tidak bisa kita paksakan ya. Nah, jadi kita memahami sosial budaya ini memang tidak mudah ya, tetapi tidak ada salahnya kita mencoba untuk memberitahu. Nah, yang terakhir itu adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang objektivitas. Jadi tentang sesuatu yang kita lihat di lapangan. Kita melihat misalnya ada anak jalanan gitu ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa oh anak itu terlalu jahat gitu ya. Bisa jadi dia itu di jalanan karena dia ternyata tidak mampu untuk mengontrol perasaannya saat di rumah, karena dia di rumah sering melihat orang tuanya broken home. Akhirnya itu membuat dia makin pusing, makin pengen bunuh diri ya. Akhirnya dia mencari kenyamanan di luar. Disitulah pentingnya kita ini orang-orang intelektual, orang-orang yang sudah memahami ya, kalau memang kita mau praktek ilmu atau kita ingin bekerja sama, membuat komunitas dan sebagainya, kita kasih edukasi untuk anak-anak jalanan. Bahwa mereka itu mengatasi masalah tidak harus seperti itu. Mereka bisa meningkatkan keimanan dengan berdoa, dengan memberikan saran pada orang tua juga. Misalnya ketika dia sudah memberikan ini sesuatu yang mungkin membuat orang tuanya bangga, orang tuanya pun akan mendengarkan dia. Tetapi ketika dia menjadi anak jalanan, justru orang tuanya akan semakin parah dan tidak akan menjadi solusi. Jadi seperti itu ya. Nah, gitu juga misalnya kita punya temen nih, teman kita tuh pinter misalnya, tapi kenapa kok dia nggak bisa aplikasikan keilmuannya? Ternyata dia itu mengikuti jejak orang tuanya. Misalnya orang tuanya itu egois, tidak berpendidikan, sehingga
ilmu-ilmu yang dia dapatkan itu sia-sia gitu. Jadi kita pun harus memberikan pemahaman pada teman kita ini bahwa cobalah dipraktekkan ilmunya gitu. Kita sampaikan secara baik-baik bahwa dia tidak harus mengikuti hawa nafsunya, karena memang sudah menjadi ini mungkin ya menjadi sebuah keturunan, tetapi itu tetap bisa kita lawan, karena itu sebenarnya semua hanya godaan ya. Walaupun buah buah tidak ini ya jauh jatuh dari pohonnya gitu ya, tetapi kita juga punya usaha dong untuk bisa memperbaiki diri gitu, sehingga kita berbeda dengan orang tua kita, berbeda dalam hal kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi tujuan kita mempelajarinya itu dia tadi ya, sehingga diharapkan mahasiswa dan mahasiswi saya setelah mempelajari ini akan menjadi sosok yang jauh lebih memiliki kecerdasan emosional, sehingga sukses dalam keluarga, masyarakat, dan terutama sangat berguna untuk bangsa dan negara. Oke, demikianlah pertemuan pada hari ini. Sampai jumpa insya Allah minggu depan. Selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.